Topik pertama piutang adalah account receivable atau piutang dagang atau piutang usaha. Kita akan membahas pengakuan dan penilaian piutang. Untuk pengakuan, kita akan membahas transaksi yang memunculkan piutang, contohnya penjualan kredit. Kita juga akan membahas perlakuan akuntansi jika terdapat retur penjualan dan diskon penjualan. Terkait dengan penilaian atau valuation, kita akan pelajari cara kita menilai piutang berdasarkan net realizable value atau cash realizable value. Kita juga akan bahas akuntansi untuk piutang tidak tertagih atau uncollectible account receivable. Kita akan membahas pengakuan dan penilaian piutang. Untuk pengakuan, kita akan bahas transaksi yang memunculkan piutang, contohnya penjualan kredit. Piutang langsung kita akui ketika kita sudah menyelesaikan jasa secara kredit. Untuk usaha dagang, pengakuan piutang kita lakukan pada saat penjualan barang dagang secara kredit. Ini sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, juga di mana perusahaan seharusnya mengakui pendapatan ketika perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa ke customer. Kita sudah sering menemukan transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit di mata kuliah pengantar akuntansi. Kita ulangi lagi materi tersebut sekarang dan juga di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kita akan lebih memperdalam konsep pengakuan piutang. Dicontohkan di sini perusahaan bernama Lululemon Athletica menjual baju ke Jennifer. Harga produk tersebut adalah $100. Informasi lain di sini adalah penjualan dilakukan secara kredit. Nah, di sini ketika Lululemon sudah menyerahkan baju yoga ke customer, maka kendali atas penggunaan produk tersebut sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Oleh sebab itu, Lululemon wajib untuk mengakui adanya piutang dagang atau account receivables dan piutang pendapatan atau sales revenue. Dan hal itu berarti jurnalnya adalah debit account receivable dan credit sales revenue. Jika kita mengingat materi akuntansi perusahaan dagang di mata kuliah pengantar akuntansi, maka kita juga tahu bahwa penjualan barang dagang menggunakan metode perpetual dan metode periodik. Jadi jika perusahaan menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya tidak cukup ini, tapi ada satu lagi, jurnal harga pokok penjualan atau cost of goods sold pada inventory. Tapi jika kita menggunakan metode periodik, maka jurnal ini kita cukup satu ini saja, yaitu account receivable pada sales revenue. Jadi dengan menggunakan metode perpetual dan periodik, jurnal ini pasti muncul ketika terdapat transaksi penjualan secara kredit. Namun untuk materi berikutnya, paparan saya berikutnya lebih berfokus pada pengakuan piutang, jadi tidak mempedulikan apakah perusahaan menggunakan metode perpetual atau metode periodik. Sekarang kita membahas contoh lain. Di sini terdapat penjualan secara kredit pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar $1.000 dengan syarat pembayaran 20/N30. Dengan kata lain, jatuh tempo pelunasan piutang adalah 30 hari sejak tanggal invoice. Namun jika pembeli membayar piutang dalam kurun waktu 10 hari, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Sekarang kita fokus pada transaksi penjualan pada tanggal 1 Juli 2020, di mana kita menjurnal account receivable pada sales revenue sebesar 1.000. Jurnal lain jika kita menerapkan perpetual system adalah cost of goods sold pada inventory sebesar cost-nya. Namun kita fokus di piutang saja atau di jurnal ini saja dulu untuk topik pembahasan piutang. Selanjutnya kita membahas transaksi yang berhubungan dengan retur penjualan senilai $100 pada tanggal 5 Juli. Jurnal terkait dengan retur penjualan adalah sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan pada account receivable sebesar $100. Tentunya ada jurnal lain terkait dengan harga pokok penjualan dan persediaan jika perusahaan menggunakan metode perpetual. Tapi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita berfokus pada jurnal yang memunculkan piutang. Berdasarkan transaksi ini, maka sekarang saldo piutang kita adalah $900 dari sebelumnya $1.000 berdasar transaksi tanggal 1 Juli. Kemudian terdapat retur penjualan tanggal 5 Juli sebesar $100, sehingga sekarang saldo piutang adalah $900. Seperti yang sudah kita pahami di mata kuliah pengantar akuntansi, sales return and allowance ini merupakan kontra account dari akun sales revenue atau sebagai pengurang nilai pendapatan di laporan laba rugi. Kemudian terdapat pembayaran piutang pada tanggal 11 Juli. Di soal tadi disebutkan syarat pembayaran yaitu 2/10/N30 yang berarti pembeli mendapatkan diskon 2% jika melunasi dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice. Di sini diceritakan
Pelunasan tanggal 11 Juli yang berarti jika dihitung sejak tanggal penjualan yaitu 5 Juli, maka pelunasan ini masih dalam periode diskon yaitu 10 hari. Oleh sebab itu, maka terdapat diskon penjualan sebesar 2% dikalikan saldo piutang tadi $900, sehingga terdapat diskon penjualan yaitu $18. Nah, karena terdapat diskon penjualan, maka kas yang kita terima tidak lagi $900, tapi $882. Oleh sebab itu, jurnal kita adalah debit kas sebesar 882 dan debit sales diskon $18 pada account receivable sebesar $900. Terkait dengan diskon penjualan, terdapat dua metode yaitu gross method dan net method. Kita lihat di sini terdapat penjualan sebesar €10.000 dengan syarat pembayaran 210N30. Untuk transaksi penjualan, akun yang digunakan dua metode ini sama yaitu debit account receivable dan credit sales revenue. Namun, angkanya berbeda di mana untuk gross method melibatkan angka 10.000 seperti yang selama ini kita lakukan. Namun untuk net method, kita mengasumsikan bahwa customer memanfaatkan periode diskon sehingga kita tidak melibatkan angka 10.000 namun 9.800 yang berdasarkan diskon yang diasumsikan diambil oleh customer dari 2% dikalikan 10.000. Selanjutnya, ketika terdapat pembayaran senilai €4.000 dalam periode diskon, maka untuk gross method menjurnal debit kas €3.920 dan debit sales diskon sebesar €80 dan kredit account receivable sebesar €4.000. Namun untuk net method langsung kas pada account receivable sebesar €3.920. Untuk pembayaran sisanya sebesar €6.000 dilakukan tidak dalam periode diskon, maka untuk gross method kita menjurnal kas pada account receivable sebesar €6.000 dan untuk net method kita menjurnal kas debit sebesar €6.000, kredit account receivable sebesar €5.880. Angka ini dari saldo piutang karena sebelumnya kan kita mulai dari saldo awal 9.800, kemudian di jurnal kedua kita mengkredit 3.920 sehingga saldo piutang saat itu adalah 5.880. Jadi jika terdapat pelunasan di sini maka kita mengkredit account receivable sebesar 5.880 dan kita mengkredit sales discount forfeited sebesar 120. Akun ini menggambarkan diskon penjualan yang tidak diambil oleh pembeli, di mana akun ini kita laporkan di pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Metode net method sebenarnya lebih akurat dibandingkan gross method. Hal ini dikarenakan dengan net method maka piutang akan dilaporkan sebesar cash realizable value atau sebesar kas yang dapat direalisasikan. Namun banyak perusahaan lebih suka atau sering menggunakan gross method untuk transaksi penjualan. Jadi dua metode ini benar, namun perusahaan harus menggunakan satu metode secara konsisten. Kita sudah pelajari materi terkait pengakuan piutang. Materi berikutnya berhubungan dengan penilaian piutang.